Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini semangat, tapi ibu udah semangat. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini yang disampaikan tadi sudah malam yang ke-24. Alhamdulillah, dan puasa kita sudah selesai di hari yang ke-23. Tentu kita berharap bahwa ibadah yang telah kita laksanakan dan juga yang akan kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam Allah limpahkan kiranya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, malam hari ini kita bicarakan surat Al-Hadid ayat 20, yaitu adalah berkenaan dengan kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara. Dunia ini memang dijadikan oleh Allah untuk manusia semesta alam. Tentunya adalah tugas manusia yang hidup di dunia itu tak lepas apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan adalah untuk beribadah kepada Aku. Nah, itu adalah fitrah yang tentunya harus kita lakukan. Ya, fitrah kita itu diberikan oleh Allah tidak hanya lahun walaibun, tidak hanya sandiwara, tapi justru adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadikan teguran imbauan yang dikatakan oleh Allah pada surat Al-Hadid ayat 20 itu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakharun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi ila akhiril ayat. Artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah suatu permainan dan sanda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kegiatan, dalam kekayaan dan keturunan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara tentang masalah kehidupan di dunia, tentunya tak lepas orang adalah mencari sebuah materi atau prestise. Jadi ketika orang sudah mencari prestise dan kekayaan itu, tentu adalah dia berpikir bahwa kehidupannya itu adalah merupakan sudah bahagia, ya, bahagia. Maka oleh karena itu kebahagiaan itu belum bisa menjamin untuk kehidupan hidup di akhirat. Atau kata Rasulullah, kalau kita hidup di dunia, mencari hidup di dunia, maka melihat ke bawah, ya, artinya melihat ke bawah. Kenapa?
Setiap orang yang hidup itu pasti yang mencari kebahagiaannya. Kebahagiaan itu bisa saja lebih baik, ya, ekonomi lebih baik, dan juga penghidupannya lebih baik. Tapi kalau kita lihat ke atas, maka mungkin barangkali kita merasakan rendah. Kita akan merasakan gampang bahwa kita adalah lebih miskin daripada orang-orang yang lebih kaya. Maka oleh karena itu kata Rasulullah itu, jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Tapi kalau urusan akhirat, itu lihat ke atas. Kenapa harus melihat ke atas? Tentu kita melihat kenapa orang itu bisa melaksanakan ibadah dengan sempurnanya. Kenapa orang bisa puasa dengan penuh iman dan juga berharap pahala dari Allah. Nah, kita itu boleh kita mencarinya, boleh kita menirunya. Kalau urusan dunia, urusan akhirat. Tapi dunia jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Maka oleh karena itu orang-orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah itu justru adalah bahwa orang yang beriman itu tentunya adalah dia mencari akhirat. Ya, mencari akhirat. Kalau dia mencari akhirat, dia pasti akan mendapat adalah dunia. Tapi orang mencari dunia belum tentu juga akan mendapatkan akhirat itu. Jadi maka oleh karena itu ya katakan oleh Allah, wal akhiratu minal ula. Ya, hari akhirat itu, kehidupan akhirat itu adalah lebih utama daripada kehidupan hidup di dunia. Maka oleh karena itu di dunia itulah tempat apa? Adalah tempat mencari amal, mencari kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Maka Rasulullah mengatakan, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam. Jadi kalau tempat bercocok tanam, tentu bukan di dunia kita dapatkan, tapi justru adalah wal akhirah darul amal. Maka dari akhirat itulah kita akan memetik, menunai apa yang kita lakukan di atas dunia itu. Kalau yang baik yang kita lakukan, maka kita akan menuai yang baik juga. Tapi yang buruk yang kita lakukan, maka tentunya nanti dari akhirat akan menuai yang buruk juga. Maka dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra itu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah untukmu. Tapi ketika kamu melakukan keburukan, maka keburukan itu juga adalah untukmu. Maka oleh karena itu, hidup di dunia itu bagi orang-orang yang beriman seperti hujan. Jadi kalau hujan itu ketika seorang petani bertanam, maka orang petani itu menjadi senang. Kenapa senangnya? Ketika dia sudah selesai menanam hari hujan, yang diharapkan hasil tanaman itu menjadi segar, nyaman, ya, menjadi subur. Ya, itulah yang diharapkannya. Tapi tanaman itu yang tentunya akan bisa berubah juga. Setelah ditanam jadi subur, apakah selamanya menjadi subur? Tidak juga. Tapi justru ada tanaman itu pada suatu saat akan bisa menjadi kuning. Kuning itu bisa juga menjadi kering. Kalau kering itu menjadi juga akan menjadi mati. Itulah kondisi manusia. Jadi kalau manusia itu hidup di dunia bukan selama-lamanya juga hidup. Tumbuh-tumbuhan juga selama-lamanya juga hidup. Dia akan bisa berubah. Ketika sekarang adalah anak-anak menjadi remaja, tua, kemudian sudah tua, habis masanya meninggal. Kalau sudah meninggal, nanti dibawa ke kubur. Ya, dia habis masanya. Demikian juga tanaman. Nah, tanaman itu betul juga menjadi subur. Petani itu menjadi senang, dia akan bisa memetik. Selamanya juga kah dipetik hasil tanaman juga? Tidak. Tapi justru juga akan bisa menjadi kuning, kuning juga bisa menjadi kering, dan kering itu juga menjadi mati. Nah, ketika mati, lalu kemudian adalah ditebang, kemudian dibuang ke tong sampah. Itulah kondisi manusia itu. Jadi diibaratkan manusia itu seperti hujan. Jadi kalau hujan itu justru banyaknya manusia hidup di dunia, lalu dengan hidup di dunia tentu dia akan melihat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Maka hidup di dunia itu banyaklah yang dikerjakan oleh manusia. Ada yang menjadi petani, ada menjadi pedagang, ada menjadi pengusaha, ada yang menjadi pegawai. Maka dikatakan oleh Allah itu inna sa'yakum lasyatta.
Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Jadi bagaimanapun caranya tanaman itu, cara manusia mencari rezeki. Nah, cara manusia mencari rezeki. Jadi mencari rezeki itu ada juga dengan cara yang baik, ada juga dengan cara yang tidak baik. Kalau manusia itu cinta dengan dunia, maka justrulah dia akan menghimpun, mengumpulkan poin-poin atau pointer-pointer yang hidup untuk di dunia. Maka justru itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, dia akan berlomba-lomba dengan kekayaannya, dia akan berlomba-lomba dengan keturunannya. Kalau kita lihat sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, justru manusia yang mencarinya adalah cari hidup, bagaimana hidupnya bahagia, bagaimana uangnya banyak, bagaimana rekeningnya juga akan banyak. Dia tidak berpikir hasil dan didapat dari mana juga. Nah, kalau sekarang kita lihat itu justru banyak yang parah hidup di negara-negara Konoha itu ya. Kenapa negara yang Konoha itu justru adalah baru di eselon 3 saja itulah mempunyai penghasilan yang luar biasa ya, yang sampai triliunan ya. Di mana dapatnya itu? Eselon 3 saja pangkat 4B, tapi hasilnya, gajinya atau pendapatannya, rekening itu sudah melebihi sampai 3 triliun juga. Di mana dia dapatkan itu? Jadi maka oleh karena itu, inilah diantaranya ketika orang mencari hidup dunia itu adalah berlomba-lomba dengan kekayaan. Kalau lihat mobilnya itu mungkin sederetan itu di garasinya luar biasa banyak. Belum lagi motornya lagi berapa banyaknya ya, sehingga setiap anak itu mendapatkan kekayaan orang tuanya juga. Kemarin ini Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu kan mendengar ada seorang pejabat di eselon 3 ya Pak, maaf Pak, di keuangan ya. Itu justru apa? Eselon 3 tapi anaknya justru mempunyai mobil atau motor gede itu. Dengan itu dia adalah melakukan kesalahan juga, kezaliman kepada orang, dan lalu kemudian menjadi kasus. Kemudian adalah dia ditahan dan masuk penjara. Kemudian dilihat siapa orangnya, ternyata anak seorang pegawai yang bekerja di Kementerian Keuangan. Dilihat bapaknya eselon 3 tapi penghasilannya itu sudah mencapai di LHKPN itu, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara itu sudah sampai 3 triliun. Akhirnya diusut, dia mesti usut, ternyata dia banyak menerima gratifikasi. Ya akhirnya masuk penjara juga. Gara-gara anak, lalu kemudian orang tuanya masuk penjara juga. Ya, coba kalau di secara normal saja, itu berapa penghasilan yang paling tinggi? Kalau saya sudah pakai 4E, sudah habis 5 tahun yang lalu. Ya, gaji pokok saja paling tinggi 6.373. Ya, bisakah kita menghimpun dana uang penghasilan kita 100 juta itu belum tentu juga. Tapi sampai triliunan gajinya, di mana dia dapatkan? Nah itu diantaranya. Jadi kalau umpamanya hidup di dunia itu ada menang, ada kalah. Ya, ada senang, ada sedihnya juga. Kalau dia menang, dia akan juga menjadi senang. Dan senang itu jangan dikatakan dia akan mendapat selama-lamanya, tapi itu adalah tipuan juga. Ya akhirnya apa yang dia dapatkan tidak juga menjamin. Ya akhirnya kemudian dia harus tidur di hotel Predio juga. Apa yang salah? Ya, apa yang salah? Dia miskinkah? Tidak juga. Biasanya masuk penjara ini Pak Ian juga tahu juga. Tanya kamu kenapa kamu masuk penjara? Karena terdesak masalah uang, terdesak masalah ekonomi, masuk penjara. Merampok dia, mencuri dia, masuk penjara. Tanya lagi, kenapa kamu mencuri? Karena ada korupsi. Kenapa korupsi? Apakah kamu tidak punya uang? Uang banyak, tapi kenapa juga harus dia korupsi, mengambil harta rakyat, mengambil hak rakyat misalnya itu. Nah ini diantaranya dia mencari lahwun walaibun tadi. Dia mencari dunia permainan dan sanda gurau tadi, dunia penipuan. Itu justru adalah dia mencari kekayaan, sehingga dia bisa berlomba-lomba dengan kekayaan, bisa juga melihatkan anaknya, keturunannya lebih baik, dilihat oleh orang anak siapa yang punya, yang kaya segala macamnya itu. Jadi dia itu ada suatu penipu. Jadi dikatakan lahun walaibun itu ada suatu ungkapan yang ungkapannya adalah merupakan ungkapan
dunia yang bersifat sementara dan juga adalah fana. Jadi kalau dunia itu tidak selama-lamanya juga. Maka orang yang beriman yang dicari itu adalah bahwa dunia itu tempat beribadah sesuai apa dikatakan oleh Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu adalah malaikat untuk beribadah kepada aku. Jadi maka oleh karena itu inilah yang dikatakan oleh Allah tadi bahwa perumpamaan lahun walaibun itu sama dengan hujan. Jadi kalau hujan itu banyaknya manusia, kemudian tanamannya itu boleh dikatakan orang banyak berusaha mencari rezeki. Kalau sekarang Bapak Ibu luar biasa bahwa pekerja-pekerja sekarang mungkin banyak yang kita lihat yang di PHK, termasuk juga yang pegawai negeri yang lulus tapi belum di SK-kan, termasuk juga yang P3K yang menunggu lama waktunya belum juga di SK-kan. Jadi kalau kami dan saya di Balai Diklat itu menunggu SK dari CPNS baru saya bisa menatar. Saya menunggu juga P3K di SK-kan baru bisa ditatar. Nah, artinya apa? Itulah kondisi. Itu kondisi. Ya, kondisi sekarang ini justru sulit sehingga adalah banyak mencari rezeki, mencari kerja, banyak juga yang menganggur. Jadi maka oleh karena itu apa yang diharapkan? Ya tentunya janganlah dunia ini menjadikan kita sibuk dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang kita harapkan jelas adalah bagaimana tanaman yang kita lakukan dalam hidup itu tidak selama-lamanya. Hidup di dunia itu juga tidak selama-lamanya. Usaha yang kita lakukan ada batasnya juga. Kalau pegawai itu jelas pensiunnya eselon 3, eselon 4, pegawai JFU itu 58 pensiun. Ada batasnya juga. Kalau jabatan dosen lektor 65. Jabatan madya pensiunnya 60. Ada batasnya juga. Kalau utama widyaswaranya 65. Kalau profesor 70, ada batasnya juga. Jadi batasnya itu nanti dia sudah selesai, kalau tumbuh-tumbuhan menjadi kuning, kuning juga menjadi kering, kemudian dia mati. Itu kondisinya. Jadi kalau kita mengejar dunia, maka juga tidak akan kita dapatkan. Maka tentunya apa yang harus kita lakukan? Maka tentunya janganlah kita sebagai manusia jangan larut dalam kehidupan dunia, tapi kejarlah akhirat. Kalau kita kejar akhirat itu tentu kita mendapatkan dunia. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu apa yang anugerahkan Allah itu untuk kamu akhirat, tapi jangan lupa nasibmu untuk kehidupan dunia.